Judul Langit yang Berbisik. Kota itu terasa sesak bagi Arman. Suara klakson, debu jalanan, dan tumpukan pekerjaan seakan menenggelamkannya. Suatu malam, dengan rasa lelah yang tak tertahankan, ia memutuskan mengendarai motornya ke bukit di pinggir kota, mencari udara segar dan keheningan. Duduk di atas batu besar, Arman menengadah. Langit malam membentang luas di atasnya. Hitam pekat dihiasi ribuan bintang berkelap-kelip. Matanya terbuka lebar. Ia teringat sesuatu. Langit yang 7. Dia bangun dengan sempurna. Pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, engkau tak akan lihat kecacatan. Lihatlah sekali lagi. Adakah celah? Surat Al-Mulk ayat 3-4. Selama ini ia jarang memandang langit. Sekarang ia terpana. Betapa sempurna, betapa megah. Bukankah ini bukti nyata ada Sang Maha Perancang? Siapa yang menata bintang-bintang itu dengan begitu presisi, tanpa celah? Tiba-tiba, suara kepakan sayap memecah kesunyian. Seekor burung hantu melesat dari balik pepohonan, menyusuri lereng bukit dengan lincah dalam gelap. Arman terkesima. Tidakkah mereka melihat burung-burung yang tunduk terbang di angkasa? Tiada yang menahannya kecuali Allah. Sungguh, pada yang demikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang beriman. Surat Al-Mulk ayat 19. Burung itu terbang dengan keyakinan penuh meski malam gelap. Siapa yang memberinya kemampuan navigasi sempurna? Siapa yang menahannya agar tidak jatuh? Sekali lagi, jawabannya jelas. Allah, pemilik kerajaan yang sesungguhnya. Pikirannya melayang ke kuburan yang ia lewati tadi. Dan mereka berkata, kalaulah ada peringatan kepada kami, tentu kami akan termasuk hamba-hamba yang saleh. Surat Al-Mulk ayat 9-10. Arman bergidik. Betapa sering ia menunda kebaikan, mengabaikan peringatan, seolah-olah waktu tak akan habis. Apa gunanya penyesalan di alam kubur nanti, saat amal telah terputus dan kesempatan telah sirna? Langit yang megah, burung yang terbang bebas, semuanya adalah ayat-ayat Allah, peringatan yang nyata. Mengapa ia sering lalai? Maka apakah mereka tidak melihat unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau atau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-21. Ayat-ayat itu berdesir dalam hatinya. Bukit tempat ia duduk, bintang-bintang di atasnya, bahkan nafasnya sendiri, semuanya adalah tanda kebesaran pemilik kerajaan Al-Mulk yang maha hidup, yang mengawasinya setiap saat. Air mata tiba-tiba mengalir di pipinya. Bukan air mata sedih, tapi air mata kesadaran. Dialah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2. Kehidupan ini ujian. Langit yang sempurna, burung yang tunduk pada hukumnya, kuburan yang menunggu, semuanya mengingatkannya pada tanggung jawab. Arman bangkit. Rasa sesak di dadanya telah berganti dengan kelegaan dan tekad baru. Ia memandang langit sekali lagi, lalu berbisik penuh syukur. Maha suci Engkau ya Allah, pemilik kerajaan. Kau beri aku malam ini, Kau bukakan mataku, berilah aku kekuatan untuk menjadi hamba yang bersyukur, yang mengisi hidup dengan amal terbaik sebelum ajal menjemput, atau Muhammad. Ia pun turun dari bukit, membawa pulang bukan hanya udara segar, tapi sebuah kesadaran baru tentang kerajaan langit dan bumi, dan tempatnya yang sebenarnya sebagai hamba yang harus mempertanggungjawabkan setiap nafas di hadapan Sang Malikul Mulk, pemilik segala kerajaan.